siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sejak awal hingga hari ini, Papa Mama dan saya betul hidup berdampingan dengan orang yang berbeda dengan kita. Faktanya ada yang percaya dan menerima Yesus, tapi juga sebaliknya banyak juga yang menolak untuk percaya. Maka menjadi pertanyaannya adalah, apakah tugas kita adalah untuk menghukum? Jawabannya tidak apa. Tapi tugas Papa Mama dan saya adalah bersaksi tentang Kristus lewat kata dan perbuatan. Soal hubungan itu urusan Allah, urusan Tuhan dengan masing-masing orang. Ada Mbak Mama betul lebih berurusan dengan hukuman Tuhan bagi orang lain. Sampai-sampai kita tidak mempunyai waktu untuk memperbaiki diri sendiri. Kadang betul sibuk perbaiki orang lain pun diri dan orang lain pun hidup. Sampai betul lupa untuk perbaiki betul pun diri. Betul lebih senang lihat selembar di mata orang, sampai lupa kalau ada palak juga di mata kita. Papa Mama sekali lagi, urusan kita adalah bersaksi tentang Kristus, bukan menutupi apalagi mencela orang lain. Ketiga, kelemahan dan kerapuhan manusia bukan menjadi alasan untuk kita menjadi saksi Kristus. Papa Mama, tidak ada orang yang harus menganggap diri paling sempurna dan kudus atau sebaliknya. Tak ada orang yang harus menganggap diri terlalu najis dan berdosa untuk menerima yang namanya kasih Kristus. Murid-murid yang menerima mandat penutusan Yesus ini bukan manusia yang super duper hebat. Mereka adalah manusia biasa dalam segala kekurangan, tapi juga dalam segala keterbatasan mereka. Mereka juga lemah, Bapak Mama. Mereka ragu, mereka khawatir, mereka takut dan seterusnya. Ayat 14 bacaan tadi menjelaskan bagi kita. Setelah Yesus berbicara tentang ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, Yesus tetap percayakan tugas pemberitaan Injil itu bagi mereka. Masih ada yang ragu-ragu tentang kebangkitan. Ya, karena itu tadi Injil Markus katakan kedegilan hati. Tapi Yesus tetap percayakan tugas pemberitaan itu bagi mereka. Apa yang terjadi, Bapak? Mereka berjalan kemana-mana, melewati berbagai kekurangan dan kelemahan mereka untuk tanggung jawab. Nah itu Bapak Mama, apa yang mau disampaikan dari bagian ini? Yesus tidak terlalu membutuhkan kehebatan kita, Bapak Mama. Yesus bukan butuhkan segala kelebihan kita. Yang Yesus butuhkan adalah orang-orang yang mau memberi diri, diubahkan dan berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Thomas sebagai orang yang pernah meragukan kebangkitan Kristus, akhirnya ia sampai ke India, lalu kemudian menyebarkan Injil di sana, dan dia bersedia mati syahid bagi Kristus. Bahwa dalam kelemahan dan keraguannya, Thomas tetap memilih percaya dan berjalan menurut kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Mama, iman itu bukan hanya soal percaya dengan sungguh-sungguh. Tapi iman itu juga adalah tetap memilih percaya walau dalam segala kekurangan dan keterbatasan. 4, yang terakhir, ada kuasa yang menyertai orang-orang percaya. Bapak Mama, ada orang yang mau mati untuk Kristus. Ada orang yang kasih tinggal hidupnya yang mapan, lalu kemudian melintasi samudera, hutan, gunung, lembah, turun naik, alami banyak hambatan dan alami banyak penderitaan. Maka pertanyaannya, apakah karena kemauan dan kekuatan dia pribadi? Itu tidak mungkin, Bapak Mama. Jawabannya hanya satu, yaitu karena ada kuasa yang menyertainya. Kuasa akan mengusir setan-setan dengan nama Yesus, akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, akan memegang ular, Bapak Mama, itu jangan
Bapak Mama, Yesus tidak hanya utus murid-murid dan selesai. No, Bapak Mama. Yesus tidak hanya jadikan Bapak Mama dan saya murid dan kemudian selesai, Bapak Mama. Tidak. Tapi Yesus tetap menuntun. Yesus tetap memberi kuasa dalam kelemahan dan kekurangan kita. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, bahwa apakah kita percaya mujizat Tuhan? Kita harus dengan yakin menjawab, saya percaya 1000 kali, bahkan lebih dari 1000 kali. Saya sangat yakin karena Allah Maha Kuasa dan Allah mampu untuk melakukan perkara-perkara ajaib apa saja. Tapi lantas apakah kita hanya percaya untuk mendapatkan mujizat dari Tuhan? Maka saya akan menjawab tidak di sini. Bapak Mama, ingat, iman kita pada Kristus itu bukan karena mujizat. Ingat itu baik-baik. Iman Bapak Mama dan saya kepada Kristus yang hidup bukan karena mujizat. Iman kita kepada Kristus itu karena kita sungguh-sungguh percaya, karena kita sungguh-sungguh merasakan tuntunannya dalam segala kelebihan dan kelemahan kita. Jika kita mau melakukan sebuah tanda heran, biarlah itu terjadi menurut kehendak dan kuasa Tuhan. Tugas kita adalah terus hidup berserah padanya dalam segala keadaan yang kita alami, Bapak-Bapak. Yesus kini telah terangkat ke sorga, Bapak-Bapak, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sedang melihat seberapa besar iman dan percaya Bapak-Bapak kepadanya. Bila kita melayani dengan sungguh-sungguh, maka ada banyak tanda ajaib, tanda heran yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Di mana kita hadir, maka di situ orang-orang harus merasakan yang namanya keselamatan dari Allah. Jika kita sudah mengakui bahwa Yesus yang naik ke surga adalah Raja dan penguasa yang paling tertinggi, maka semua aktivitas kita, semua karya kita dalam dunia ini adalah untuk bekerja dengan Dia demi memulihkan dunia, memerangi kejahatan, memberantas kemiskinan dan juga penindasan. Ingat juga bahwa Mama, Kristus tidak panggil dan utus kita untuk melakukan perang salib. No, Bapak Mama. Tapi Yesus Kristus panggil dan utus Bapak Mama dan saya untuk pikul salib. Hari ini keluarga mereka juga membawa anak mereka